WHI Tour and Travel, jalan lebih tenang. Kita akan menjelaskan haji tamattu' saja. Karena kebiasaan orang Indonesia ini haji tamattu' semua. Mau yang reguler, mau yang furoda, mau yang plus, itu tamattu'. Setelah kita melaksanakan umroh, kemudian kita potong rambut kita, tahallul, setelah itu biasa lagi. Masuk di tanggal 8 jamaah sekalian, tanggal 8 sebelum zuhur, ya, tanggal 8 sebelum zuhur, itu kita sudah pakai pakaian ihram lagi di hotel. Kita sudah pakai pakaian ihram lagi di hotel. Dan setelah kita pakai pakaian ihram, kita kabarkan dulu ke jamaah, atau misalnya kita lihat diri kita masih pakai sempak atau tidak, masih pakai singlet atau tidak, pakaian dalam atau tidak. Soalnya ini udah mau niat haji nih. Karena kalau sudah berniat haji kita masih pakai pakaian-pakaian tersebut, maka kita akan kena dam. Kita akan kena dam, menyembelih 1 ekor kambing. Maka sebab itu sebelum jamaah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan mutamatti'an, maka lihat dulu apakah sempak sudah dilepas, apakah pakaian dalam sudah dilepas, apakah peci sudah dilepas. Setelah semua siap, baru kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Dari mana kita mengatakannya? Dari hotel kita mengatakannya. Setelah itu jamaah kita berangkat dari hotel menuju Mina untuk mabit malamnya. Nah, ini sunnah. Ini sunnah. Tapi yang sunnah itulah yang kita kerjakan. Jangan karena sunnah kita sepelekan. Paham jamaah? Mabit di Mina sebutannya dengan tarwiyah. Jadi kita malam itu kita mabit di Mina. Siang hari kita sudah mulai berangkat dari hotel menuju ke Mina. Sampai misalnya di Mina zuhur, misalnya sampai di Mina zuhur atau setelah zuhur, maka kita sholat di Mina tersebut jamaah sekalian, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, semuanya dikosor kecuali sholat maghrib. Maghrib nggak dikosor ya. Maghrib nggak dikosor, masih 3 rakaat. Ini kemarin jamaah yang ana bawa kemarin ini Desember kemarin, setelah sampai di pulang kita nyampe di Bandara Jeddah, itu kan mau maghrib. Ana ngomong sama jamaah kita maghriban di sini di bandara, karena kalau kita nanti maghriban di pesawat itu sulit. Maka kita maghriban di sini sama isya ya, jamaah kosor ya. Iya, jamaah pada iya. Jamaah sholat. Setelah sholat adalah 2 ibu-ibu debat. 2 ibu-ibu nih debat. Yang satu ngomong, kamu salah tadi, sholat maghribnya jangan dikosor, tetap 3 rakaat. Yang satu ngomong, enggak, yang namanya dikosor itu ya dipangkas, yang 3 jadi 1. Akhirnya ana datengin, kenapa ibu? Ngomonglah mereka berdua. Ya debatnya debat ringan, nggak sampai suara tinggi, enggak. Akhirnya kenapa? Akhirnya ana tanya sama ibu yang sholat kosor ini, ibu sholatnya berapa? Saya sholatnya 1 Ustaz. Ibu, yang namanya kosor maghrib itu nggak ada. Kosor maghrib tetap 3 rakaat. Terus dia ngomong, jadi Ustaz, selama ini saya salah. Astagfirullah. Jadi selama ini dia udah umur 40 tahun. Kalau dia safar jamaah kosor maghrib 1 rakaat. Maghrib 1 rakaat. Nah, ini banyak orang yang seperti itu, mereka nggak paham. Maka sebab itulah kita kalau punya ilmu kita sampaikan kepada orang lain. Nah, jadi ketika kita sudah sampai Mina, kita sholat zuhur 2 rakaat tanpa dijamak ya. Sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar. Kita sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar di waktu asarnya 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat di waktunya, sholat isya 3 rakaat. Paham jamaah? Nah, isya 2 rakaat.
kita qashar tanpa dijama. Itu sunnahnya. Setelah itu kita tarwiyah atau kita mabit di Mina. Kita mabit di Mina jamaah sekalian sampai bagusnya dan sunnahnya isyraq. Ketika sudah subuh menyingsing, matahari sudah kelihatan, kita keluar dari Mina menuju Arafah. Itu bagusnya. Tapi biasanya jamaah Indonesia sudah disuruh keluar dari sebelum subuh. Nah, itu nggak apa-apa. Bagusnya memang setelah subuh keluarnya. Tapi kalau memang kita sudah diperintahkan untuk keluar sebelum subuh, itu juga nggak apa-apa. Ketika kita sudah keluar dari Mina, di tanggal 9-nya kita menuju mana ini? Arafah. Untuk ngapain? Untuk wukuf di Arafah. Nah, kita sampai di Arafah misalnya sebelum zuhur. Maka di situ jamaah sekalian rahimakumullah, kita istirahat. Kita sampai di Arafah sebelum zuhur. Kita istirahat, jamaah makan, jamaah minum. Dan tapi saya ingatkan yang mau berangkat haji jangan banyak makan dan minum di Arafah. Karena antum akan berhadapan dengan lebih dari 20 orang satu kamar mandi. Satu kamar mandi 20 orang lebih. Apalagi yang reguler. Khalas. Antum mau kebelet kencing duluan, kencing di tempat akhirnya. 20 orang satu kamar mandi. Makanya istirahatnya biasa aja, enggak usah banyak makan, enggak usah banyak minum. Nah itu tadi nanti akan antum lihat satu kamar mandi ngantrinya 20 orang. Lebih, bahkan 20 orang lebih. Nah, setelah zuhur jamaah sekalian kita mendengarkan khutbah Arafah. Dan khutbah Arafah itu di setiap tenda biasanya ada khotibnya masing-masing. Jadi bukan di Masjid Namirahnya. Masjid Namirah ini masjid di Arafah. Itu khutbah untuk orang-orang Saudi yang ada di Masjid Namirah. Adapun di tenda-tenda kaum muslimin, setiap tenda punya khotibnya masing-masing. Paham jamaah? Jadi misalnya kita tendanya di reguler, kita juga akan mendengarkan khutbah bahasa Indonesia. Antum jangan takut nanti. Nggak paham Ustaz bahasa Indonesia. Jangan usah takut. Karena nanti yang akan khutbah adalah orang Indonesia. Paham jamaah? Setelah kita mendengar khutbah jamaah sekalian rahimakumullahu jami'an, sebelumnya kita sholat zuhur dulu. Kita sholat zuhur atau kita dengar khutbah dulu. Setelah itu kita sholat zuhur dan asar di jamak qashar. Di jamak qashar takdim. Di waktu zuhur kita sholat zuhur sama asar, dua-duanya qashar. Ya, Masya Allah, ya Allah memberikan atau Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya kita nggak sibuk lagi nanti pas asar sholat. Jadi setelah itu sampai maghrib kita doa. Antum berdoa apa saja doa silahkan. Dan satu doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi terdahulu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa jamaah sekalian dan ini zikir senantiasa diucapkan oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Selalu diulang-ulang doa tersebut di hari Arafah. Nah, kalau antum udah bingung nih doa apa, banyak zikir. Zikir udah selesai, doa lagi. Pokoknya jangan sampai tidur, jangan sampai main-main, jangan sampai senda gurau. Sudah pakai itu waktu dari ba'da zuhur sampai maghrib untuk berdoa. Faham jamaah? Setelah maghrib jamaah sekalian, kita akan bertolak ke Muzdalifah. Kita akan bertolak ke Muzdalifah. Setelah kita sampai di Muzdalifah, nah inilah kalau sudah di Muzdalifah jamaah, inilah kata orang kita akan tidur di atas tanah, beralaskan tanah, beratapkan langit di Muzdalifah. Semua orang sama rata, mau yang miskin, mau yang kaya, sama semua di hadapan kita semua. Gak ada yang namanya kesenjangan sosial ketika itu. Semua sama, semua tidur di atas tanah atau bahkan sekarang ada karpetnya.
Dan semuanya tidak ada alasnya, tidak ada atapnya. Semua beralaskan tanah, semua juga tidak beratapkan sebuah atap. Beratapkan langit. Kita tidur di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Bagi orang yang mereka sudah tua renta, oke, ataupun orang yang sudah sakit-sakitan, maka dia dibolehkan untuk lempar jamroh Aqobah di malam itu. Sebagaimana hadis Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tatkala haji tersebut beliau sedang sakit, maka Nabi memerintahkan beliau untuk melempar jamroh Aqobah di malam itu. Tetapi yang tidak punya uzur, mereka melemparnya di tanggal 10-nya, besoknya baru melempar jamroh Aqobah. Yang sakit, yang punya uzur boleh melempar di malam ke-10-nya. Tapi yang tidak punya uzur melemparnya kapan? Tanggal 10. Kita mabit di Muzdalifah sampai pagi hari. Ketika sudah pagi hari jamaah di tanggal 10 ini ada 3 amalan yang antum silahkan kerjakan sesuka antum. Mana duluan? Biasanya jamaah Indonesia itu mereka mengerjakan tawaf dulu sebelum melempar jamroh Aqobah. Jadi dari Muzdalifah ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Dan ini tawaf wajib. Tawaf wajib. Yang enggak tawaf ifadah maka dia wajib untuk bayar dam. Ini wajib. Dari Muzdalifah pagi itu, setelah sholat subuh, kita bertolak dari Muzdalifah ke Mekah. Itu sekitar 10-12 kilo. Kalau jamaah jalan itu 3-4 jam sampai, atau bahkan 5 jam. Kalau naik bus, ramenya bukan main. Bisa lebih daripada itu. Paham jamaah? Paham di sini? Setelah kita tawaf ifadah, tawaf 7 kali putaran di 7 putaran di Ka'bah. Setelah itu kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu kita melaksanakan sa'i. Sa'i 7 kali putaran. Setelah itu baru kita tahallul. Tahallul awal sebutannya. Kita sudah tahallul dibotakin, selesai. Mau botak, mau nggak botak juga nggak apa-apa. Tapi afdolnya botak. Karena ini adalah tahallul haji sebutannya. Tahallul awal. Sudah boleh kita pakai pakaian, sudah boleh kita pakai wangian. Cuman satu yang kita nggak boleh. Apa itu? Mendatangi istri. Yang hajinya bareng istri, sabar dulu. Jangan digas dulu. Haram di sini. Paham? Haram di sini. Maka setelah kita melaksanakan tawaf ifadah, tawaf haji, kita melaksanakan sa'i haji, kita langsung ke hotel transit. Biasanya ada hotel transit bagi jamaah furoda. Ada hotel transit. Yang nggak ada hotel, ya dia bisa mandi dimanapun. Dia mandi, selesai mandi dia pakai pakaian biasa. Kalau dia masih mampu untuk berjalan, maka dia dari Mekah, dari Masjidil Haram, dia berjalan ke Muzdalifah untuk lempar jamroh. Kalau dia mampu masih bisa berjalan, karena itu panjang jalannya 10 kiloan. Tapi kalau dia sudah capek, dia istirahat dulu. Karena Masya Allah antum 10 kilo jalan, habis itu pas tawaf ifadah juga jalan, pas sa'i juga jalan. Bisa bayangin itu berapa puluh kilo antum jalan hari itu. Sudah jamaah sekalian, selesai kita istirahat, maka disunahkan untuk melempar jamroh. Sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW, Nabi itu lempar jamroh ketika matahari sudah tergelincir. Maksudnya sudah masuk waktu zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur, berarti kita boleh untuk melempar jamroh. Paham? Ini tanggal 10. Tanggal 10 Zulhijjah. Paham jamaah? Lempar jamroh Aqobah 7 kali. Maksudnya 7 kali lemparan.
Kerikilnya dari mana Ustaz? Dari Muzdalifah itu kita udah ngambilin kerikil. Antum nggak usah ngambilin kerikil yang gede-gede, yang namanya kerikil kecil-kecil aja. Dan ngelemparin kerikil itu kalau sudah dekat di tempat lemparnya baru antum lempar. Jangan dari jauh lempar. Malah zolim nanti kena orang. Faham jamaah? Ketika sudah melempar Aqabah jamaah sekalian, lempar jamrah Aqabah, kita akan kalau di petanya itu kita akan ke kiri untuk berdoa menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Kita doa di situ banyak-banyak. Setelah kita doa, kita balik ke tenda di Muzdalifah. Dan tendanya Indonesia yang reguler itu sekitar 3 kilo dari tempat lempar. 3 kilo jalan. Itu melewati satu bukit, terowongan Muzdalifah Mina. Paham? Kita istirahat di balik ke Mina untuk mabit di sana. Kan di Muzdalifah kan tadi nggak ada tenda, di Mina yang ada tendanya. Dari Muzdalifah ke Mina itu 3 kiloan lebih, hampir 5 kilo. Antum jalan, yang mau naik bus silahkan, cuman macetnya bukan main. Yang jalan silahkan. Sampai di Mina kita istirahat. Dan amalan yang ketiga tadi setelah kita tawaf ifadah, kemudian kita lempar jamrah Aqabah. Yang ketiga ini adalah nyembelih. Dan nyembelih itu nanti ada orangnya masing-masing. Antum gak usah sibuk nyembelih. Antum sibuknya haji saja. Adapun nyembelih biasanya sudah dikoordinir nih sama pemerintah. Sebelum kita berangkat itu kita suruh bayar hadiu berapa? Misalnya 2.500.000 untuk hadiu. Itu nanti ada yang koordinir nanti untuk disembelih dibagikan ke fuqara Makkah. Setelah itu jamaah kita balik. Setelah kita lempar jamrah kita balik ke Mina untuk mabit di Mina. Dan ketika itu jamaah sekalian, kita pulang dari tanggal 10 itu, kita lempar jamrah. Dari mulai kita selesai kita tawaf ifadah, kita berangkat ke Mekah. Kemudian dari Mekah kita balik lagi ke Muzdalifah untuk lempar jamrah. Itu semua jamaah sekalian kita bertakbir karena hari itu hari Id tanggal 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu bisa bayangkan euforianya bagaimana itu. Bisa bayangkan? Mungkin kalau sekarang kita nggak bisa membayangkan lebih. Tapi kalau antum sudah di sana, kebayang itu. Setelah itu jamaah kita mabit di Mina, masuk tanggal 11. Kita mabit malamnya, besok paginya kita persiapan jalan dari Mina ke Muzdalifah lagi untuk lempar jamroh 3 kali 3 tempat. Yang pertama yang pertama sugro, yang kedua wusta, yang ketiga kubro. Masing-masing 7 butir batu, 7 kerikil. Lempar, selesai. Sudah itu kita balik lagi. Itu kita lemparnya ba'da zuhur. Kita balik lagi dari Muzdalifah ke Mina. Berapa lagi dari jaraknya? 5 kilo lagi. Antum PP 10 kilo. 10 kilo PP. Sudah itu jamaah di tanggal 12-nya kita masih lempar. Balik lagi ke Muzdalifah. Kita lempar lagi 3 tempat, 7, 21 kali lemparan. Setelah itu kita balik lagi ke Mina. Ketika sudah lempar kita doa juga, menghadap Ka'bah kita doa. Pokoknya setiap selesai lemparan kita doa. Balik lagi. Orang yang mengambil nafar awal, maka dia dicukupkan untuk melempar sampai tanggal 12 saja. Nafar awal ini bagi orang-orang yang memang sudah ada urusan. Dia sudah tidak bisa lagi sampai tanggal 13. Dia cuma bisa sampai tanggal 12. Paham jamaah? Dia nggak bisa sampai tanggal 13 karena misalnya tanggal 13 dia harus pergi. Maka dibolehkan
untuk sampai tanggal 12 saja. Allah mengatakan, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa." Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, barang siapa yang ingin lempar jumrah cuma 2 hari, maka enggak ada dosa baginya. Ini disebut dengan nafar awal. Tapi barang siapa yang ingin lempar jumrah 3 hari juga enggak apa-apa. Yang 3 hari ini berarti lebih kan? Dia harus tinggal di Mina lagi sampai hari ke-13. Orang yang lempar jumrah cuma nafar awal sampai tanggal 12, maka setelah lempar jumrah dia yang jumrah yang kubro, sugro, wusto, kubro, diwajibkan setelah itu dia meninggalkan Mina. Dia balik ke hotel. Dan setelah itu dia tahallul lagi. Tahallul yang kedua. Dan setelah dia tahallul yang kedua, dia sudah dibolehkan untuk menggauli istrinya. Adapun orang yang masih mengambil nafar sani sampai tanggal 13, maka setelah dia melempar jamrah, dia harus balik lagi ke Mina untuk mabit lagi. Besoknya di tanggal 13 dia balik ke Muzdalifah. Setelah zuhur dia lempar jamrah. Paham jamaah? Dia lempar jamrah. Dan lempar jamrah itu jamaah, itu waktunya dari setelah zuhur sampai malam. Kalau antum di waktu zuhur merasa padatnya bukan main, sore ngerasa padatnya bukan main, malam. Jadi bukan dari subuh lempar jamrah. Itu semangat banget kalau itu. Lempar jamrah itu setelah zuhur. Nabi SAW melempar jamrah setelah zuhur. Paham jamaah? Nah, itulah prosesi haji secara singkat. Adapun kalau memang mau secara detailnya, kita harus ke asrama haji. Karena di situ ada beberapa tempat yang memang kita bisa untuk praktek di sana. Allahu a'lam bishawab jamaah sekalian. Kalau sekiranya ada pertanyaan dari jamaah berkaitan masalah haji ini, ya mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji secepatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita semua untuk kalau tidak bisa haji ya umrah dulu. Allahu a'lam bishawab. WHI Tour and Travel, jalan lebih tenang.